Oh, you're so Hai semuanya, ini kami akan wawancara kebudayaan syariah Jalur Setiabudi. Ikuti keseruan kami ya teman-teman. Di sini kami akan mewawancarai tentang pegadaian bersama narasumber kami dengan Ibu Mulisa dari Pegadaian Syariah CPS Setiabudi. Yang pertama Bu, menurut Ibu apa itu perusahaan gadai? Kalau gadai itu kegiatan atau usaha mengagunkan barang jaminan. Kalau di kita gadai itu jaminannya barang bergerak seperti perhiasan, kendaraan, elektronik gitu. Nah, untuk mengambil pinjaman di pegadaian, kalau di kita kan pegadaian ya, pegadaian dengan ditaksir dahulu sebelumnya. Jadi Bu, menurut Ibu apa bedanya pegadaian syariah sama pegadaian konvensional? Kalau secara sistem pasti beda ya, namanya satu udah syariah, satu konvensional. Kalau di kita namanya jasa atau mu'nah, kalau di konvensional itu istilahnya untuk biayanya untuk sewa modal. Terus hitungan jasa kita per 10 hari di syariah, kalau di konvensional per 15 hari berdasarkan uang pinjaman. Kalau syariah berdasarkan dari taksiran. Kalau untuk jatuh temponya tetap sama, semuanya sama. Kalau dibandingkan perbedaan sistem kegiatan pegadaian syariah dan usaha yang dilakukan oleh perbankan. Kalau pegadaian kita usaha jasa keuangan tapi non perbankan dia. Kalau perbankan kan mereka lengkap, ada keuangan juga, maksudnya setor pinjam uang segala macam kan, perputarannya uang lebih banyak. Kalau kita kan barang bergerak. Jadi Bu, ini di bawah naungan OJK? Iya, pasti di bawah naungan OJK. Dan kita sekarang kan sudah holding dengan BRI ya, jadi di bawah naungan Kementerian BUMN juga. Ya, apa ya Bu keuntungan usaha gadai ini bagi perusahaan pegadaian dan bagi nasabahnya sendiri? Keuntungannya kita pasarannya beda ya. Kalau misalnya perbankan kan perputaran mereka itu uang. Jadi kita untuk nasabah-nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan memiliki barang jaminan bergerak seperti perhiasan, mobil atau alat elektronik bisa langsung datang ke pegadaian untuk menggadaikan barangnya dan langsung hari itu juga prosesnya nggak lama, paling 15 menit udah bisa cair. Kalau untuk nasabahnya barangnya itu nggak hilang ya. Kadang-kadang kan ada perhiasan itu kan historisnya yang dibutuhkan. Dia butuh uang cepat, dia bisa langsung dapat tanpa harus kehilangan barang. Apa sanksi yang dikenakan perusahaan umum pegadaian kepada para nasabah jika para nasabah tidak sanggup membayar pinjaman? Kalau sekarang pegadaian udah nggak perum ya, kalau boleh dibilang udah PT pegadaian. Sanksi artinya kalau misalnya uang prestasi kita ada tenor, ada jangka waktu. Setiap dalam satu proses gadai tenornya itu 4 bulan, jangka waktunya periodenya 4 bulan. Ada tanggal jatuh tempo, ada tanggal cut off. Jadi jika melewati tanggal cut off, barang itu akan dieksekusi lelang. Tapi sebelum dieksekusi lelang, kita pasti akan menghubungi nasabahnya kembali, mengingatkan kembali. Kalau misalnya nasabahnya masih menginginkan barangnya, silakan diproses perpanjang. Tapi kalau misalnya nggak ada respon juga dari nasabah, barang itu pasti akan dilelang. Jadi Bu, bagaimana menentukan besar jumlah pinjaman yang akan dipinjam? Nanti ada isi form dulu, setelah itu barangnya kita taksir. Ada metode penaksiran barang, seumpama dia barangnya
emas lah kita bilang seperti ini. Sebelumnya barangnya nanti ditimbang, habis itu ditaksir karatasenya berapa. Di kita ada harga taksir logam untuk barang gadai. Jadi nanti kita hitung beratnya berapa, terus karatasenya berapa, dia otomatis keluar maksimal pinjamannya berapa. Itu. Nasabah mau ngambil semua sesuai dengan maksimal pinjaman atau sesuai kebutuhan dia juga nggak apa-apa. Minimal pinjaman 50.000. Apa saja Bu dasar-dasar penggolongan nasabah menurut perusahaan umum pegadaian, lalu apa keuntungannya bagi nasabah dengan penggolongan tersebut? Penggolongannya macam ya. Kalau misalnya penggolongan berdasarkan pekerjaan, ada ibu rumah tangga, ada pelajar, ada karyawan, ada wirausaha, PNS segala macam. Tapi kalau penggolongan berdasarkan rating, ada di Syariah sekarang kita udah ada namanya rating. Ada golongan platinum plus, gold plus, silver, sama bronze dan klasik. Keuntungannya kalau berdasarkan rating, platinum itu dia bisa ngambil pinjaman maksimal 100% dari taksiran. Kalau secara umumnya, regulernya kan taksirannya misalnya 10 juta nih, dia cuma bisa ngambil 92% pinjaman itu dari taksiran. Berarti cuma bisa ngambil 9.200.000. Tapi sumpama dia masuk dalam kategori platinum plus, pinjamannya bisa maksimal 100% dari taksiran. Taksiran 10 juta, ya dia bisa ngambil 10 juta pinjamannya. Itu sih keuntungan. Lalu Bu, bagaimana prosedur pembayaran kembali di perusahaan PT Gadai? Kalau untuk rahan reguler ya, kita cerita yang reguler. Nah, di sini kan ada tanggal kredit dan tanggal jatuh tempo. Terus ada uang pinjaman semuanya. Nasabah bebas, kalau ini dia bebas mau kalau jasanya kan per 10 hari, mau dia pakai sehari, mau pakai 2 hari, mau pakai sebulan, 2 bulan, hitungannya kita lihat berdasarkan hari pemakaian. Tetap tenornya dalam satu kredit ini 4 bulan temponya. Jadi sumpama dia butuhnya cuma 3 hari, berarti dia hitungannya hitungan per 10 hari jasanya. Dari taksirannya ini berapa, dari pinjamannya nanti hitungannya berapa di sistem. Sumpama dia makainya udah 11 hari, berarti dia masuk hitungan jasa yang ke 20 hari. Sampai dengan 4 bulan. Di 4 bulan ini dia harus bayar minimal jasanya. Kalau tidak, seperti tadi, akan dieksekusi lelang. Jadi Bu, apa saja barang jaminan yang dapat diterima oleh perusahaan umum pegadaian? Barang jaminan untuk produk gadai atau rahen, barangnya itu barang bergerak namanya ya, seperti perhiasan, terus kendaraan, sepeda motor atau mobil, terus barang elektronik, laptop, tablet, handphone bisa kita terima. Sepeda jika gudang memenuhi masih bisa kita terima. TV, pokoknya yang masih ada nilai jualnya. Menurut Ibu, apa saja yang mungkin menjadi alasan utama bagi nasabah menjamkan uang di PT Pegadaian? Ya, kadang-kadang kalau cerita nasabah untuk tambahan modal usaha, untuk uang sekolah bisa jadi, untuk kebutuhan sehari-hari, macam sih kalau alasan nasabah. Paling utama biasanya untuk tambahan modal kerja atau modal usaha.